Ini dia Dua Bibir Arena membahas kekalahan Raja Tega, yaitu saudara petarung yang bernama Manfil Manho. Petarung ini digadang-gadang akan menjadi monster yang akan hijrah ke UFC. Namun kekalahannya terhadap seseorang yang mengakibatkan dirinya karirnya hancur. Kesombongannya lah yang mengakibatkan si hitam manja ini menjadi seorang yang punah secara nyata sebelum karirnya menanjak. Manfil Manho sendiri memiliki kemampuan yang unik, atraktif, dan cukup jitu karena bentuk badannya yang cukup kekar dan daya hindarnya yang cukup cepat. Namun karena kegelisahan dan kecerobohan hatinya dalam setiap pertarungan yang membuat Manfil cukup bisa diatasi oleh lawan-lawannya. Contohnya dalam pertarungan yang satu ini, Manfil Manho secara sengaja, secara brutal, dia terus-terusan mengejar musuhnya. Dia tidak tahu jika kejarannya itu sudah ditunggu oleh musuhnya. Ditunggu agar dia lengah, kehabisan nafas, kehabisan stamina yang mengakibatkan dirinya hancur lebur di akhir babak. Kenapa itu terjadi? Karena semua itu mengakibatkan dirinya tidak bisa mengontrol emosi, dan kesombongannya pun keluar karena dirinya tidak bisa menahan emosinya. Sejatinya dia memiliki pukulan yang keras, Raja Tega yang ganas. Dia tidak bisa mengampuni musuhnya sedikit pun, walaupun sejengkal. Aslinya dia cukup jahanam, cukup jahat. Namun karena kecerobohannya, sering ceroboh, dia langsung dihajar sampai keluar ring. Tetap dikejar kalau oleh Manfil Manho ini. Dia tidak memiliki otak secara jernih. Dia memiliki hal yang cukup tidak terhormat karena dia ingin menewaskan musuhnya secara brutal dan ganas. Karena apa? Ya itulah sifat jahat dan jahanamnya yang mengakibatkan dia dikirim ke neraka oleh banyak petarung. Dia terlalu ganas, dia terlalu hebat, dia terlalu berpikir positif tentang musuhnya. Dia harus menghajar, dia harus membunuh, dan harus mengejar musuhnya secara brutal. Namun semua itu tidak pantas, tidak wajib dilakukan dalam dunia pertarungan MMA. Dalam pertarungan MMA bukan cuma emosi yang harus memuncak, melainkan strategi jitu, strategi yang amat bisa dikendalikan, dan ketenangan, kesabaran, kecakapan dalam berbicara, berbicara atau memukul musuhnya. Kita harus selalu mengkontrol. Karena apa? Karena musuh mengamati gerak-gerik kita. Jika kita terlalu kasar mengejar sang musuh, maka sang musuh memanfaatkan ngos-ngosan kita dengan cara terbaik, yaitu ditunggu staminanya habis, langsung dibolak-balik, dan akhirnya sang musuhlah yang berjaya. Itulah bagaimana kita tidak boleh sembrono dalam segala hal. Kita harus mempelajari teknik musuh. Seperti Manfil Manho ini, dia hanya memiliki stamina hebat, kecepatan yang keras, wajah yang kekar, dan pukulan yang mematikan. Namun attitude dalam pertarungan juga diperhitungkan. Dia tidak memiliki kesabaran, tidak memiliki kecermatan, tidak memiliki kehebatan dalam mewaspadai musuh. Dia hanya tahu beringas seperti serigala mengaum. Itulah yang mengakibatkan senjata makan tuan. Maka urat besi, tulang kawatnya yang dia alami, dia miliki sekuat kilat, tidak bisa dimanfaatkan karena otak yang tak bekerja dengan baik, karena otak yang tak bisa membuat dirinya sehebat
yang diperkirakan semua orang-orang mengadang-gadang dia bisa mengalahkan master UFC di kelasnya jika sudah berkiprah di sana. Namun di kelas di bawah UFC pun dia sudah dibantai, dia sudah dipermalukan karena sifat buruknya yang terus membabi buta menghajar musuhnya. Yang dia inginkan hanya menewaskan, bukan meraih kemenangan. Akhirnya selalu di akhir ronde, di akhir babak, dia selalu merasakan kekalahan yang tidak sepantasnya. Seharusnya dari segi mental, segi usia yang masih muda, tenaga yang masih perkasa tidak bisa dia manfaatkan. Dia terus-teruskan dibayang-bayangi oleh rasa nafsu birahi yang cukup keras yang mengakibatkan dirinya tidak bisa memenangkan pertandingan di akhir laga. Dia hanya mampu mengos-ngoskan dirinya sendiri yang mengakibatkan dirinya tidak bisa menghasilkan hasil maksimal. Dan saya sebagai pengamat dari petarung-petarung jitu, kita harus sebagai petarung selain kita berlatih dengan keras, namun kita harus mendengarkan nasihat dari pelatih yang sejatinya tidak akan pernah menjerumuskan kita ke jurang kehancuran. Kita juga harus sabar dan cermat mengawasi teknik-teknik musuh. Berlatih yang otot juga perlu, melatih daya hindar juga perlu, namun memperhatikan strategi jitu untuk mengulur waktu, untuk menghabisi stamina lawan itu juga sangat penting adanya. Dari itu inilah Minefield inilah sebagai contoh untuk petarung-petarung Indonesia agar bisa mencontoh Minefield ini sebagai tiruan, agar tidak bisa ditiru dan bisa diterapkan hal-hal baiknya, yaitu kita harus menghindari gaya bertarung seperti Minefield ini. Kita harus menghindari kesombongan, kita harus menghindari kecerobohan nafsu sesaat yang mengakibatkan kita kalah di akhir ronde padahal menguasai pertandingan. Dari itulah Dua Bibir Arena sebagai channel olahraga terbesar di Indonesia ini menyarankan sebagai semua petarung Indonesia agar belajar semua teknik dan taktik, dan channel kami selalu mendoakan agar petarung Indonesia tetap jaya dan penuh kehebatan hingga dapat mengibarkan bendera Indonesia di puncak tertinggi olahraga dunia. Yo Indonesia! Dan contohnya Minefield ini jangan ditiru. Kita harus banyak bersabar, mempelajari teknik, dan agar kita bisa mampu melumat bangsa-bangsa lain dalam dunia olahraga. Kita seharusnya juga bisa mengalahkan mereka. Kenapa? Karena dia bisa, mengapa kita tidak? Teruslah berkibar Indonesiaku, dan inilah contoh yang tidak pantas ditiru, dan akhirnya Minefield KO secara ganas karena kesombongan dan nafsunya. Sekian dari kami, Dua Bibir Arema. Selamat menyaksikan.